Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Helina, berasal dari SD Negeri 19 Batu Ampar. Saya merupakan CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Sigit Sugiarto selaku fasilitator dan Bapak Elisius Dwi Haryanto sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk wawancara pertama, yaitu dalam bentuk narasi, dilaksanakan pada Rabu 7 Februari 2024 bersama Kepala SD Negeri 19 Batu Ampar, yaitu Bapak Warijan SPD SD.
pada Selasa 12 Februari 2024 bersama Kepala SD Negeri 6 Sungai Kakap, Bapak Haji Zainuddin, SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Pargiati. Saya ini dari SD sini ya Pak ya, SD 6 Sungai Kakap. Di sini kami ada tugas CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang kasus dilema etika di sekolah Pak. Untuk itu saya beri kesempatan di sini kami datang berempat Pak. Jadi kami kasih kesempatan untuk teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Baik Pak, dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya dari SMK Negeri 1 Batu Ampar Pak, tempat tugasnya. Saya juga CGP Angkatan 9 Pak untuk Kabupaten Kuburaya. Satu kelompok dengan ibu-ibu nih Pak. Itu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak, nama saya Diana Helina. Saya mengajar itu di SD 19 Batu Ampar. Cuma dulu saya memang guru honor di SD 14 Sungai Kakap itu selama 15 tahun Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Endang Supriyatin. Saya berasal dari SD Negeri 44 Pulau Nyamuk, Sungai Kakap. Saya berada di kelas 09.12, jadi berbeda dengan CGP lainnya. Baik Pak, jadi kami sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Jadi apakah bisa kita memulai wawancara kita hari ini Pak? Bapak silakan perkenalkan diri Bapak dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai wawancara, mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 9 yang dimana di SD 6 juga ada, Batu Ampar, dan SD 4 ya di Sungai Kakap ya. Jadi ini sangat menginspirasi sekali bahwa pada hari ini ya Bapak Ibu telah hadir bersama-sama kami ya di SD 6 Sungai Kakap, wilayahnya di Desa Sungai Belida, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Mungkin selanjutnya kami persilakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada kami selaku SD 6 Sungai Kakap. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Zainuddin ya, Kepala SDN 6 Sungai Kakap. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi mohon maaf Pak jika sekiranya hari ini sedikit mengganggu aktivitas Bapak. Baik Pak, langsung ke pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Arifin. Silakan Bapak Arifin. Baik, terima kasih Bu Pargiati. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan kami ajukan ke Bapak nih. Tepatnya itu ada 8 pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bapak, siapa namanya? Arifin ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa memang di SD 6 Sungai Kakap ini kami tidak hanya kalau masalah kasus ya, masalah anak-anak ini, kami membagi tugas juga ya, dibantu. Pertama ada namanya pengelolaan sekolah. Kalau SD kan tidak ada namanya
waka, tapi di pengelolaan sekolah itu adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Dewan Guru, diantaranya adalah bimbingan konseling ya, atau guidance ya, guidance and counseling itu, di mana kami di tahun ini tetap kami percaya kepada Ibu Yayu Indrawati, dan memang beliau backgroundnya juga di guidance and counseling itu. Nah, jadi hal-hal masalah selama ini bagaimana untuk mengidentifikasi permasalahan ya, seperti itu ya. Jadi memang banyak hal-hal ya dalam kegiatan anak-anak ini, ada beberapa hal, mungkin banyak hal lah ya, karena memang tergantung siswanya dalam keseharian-seharian itu. Jadi untuk mengidentifikasinya itu tentu kami dari bimbingan konseling ini, tentu kalau ada yang sifatnya ada anak kita yang mungkin ada permasalahan, tentu kami mengambil tindakan-tindakan ya, terutama itu ya, tindakan seperti apa ya, tentu kita panggil dulu anaknya ya, supaya tidak berkelanjutan seperti itu, kalaupun dalam mengidentifikasinya itu. Untuk selanjutnya silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi menurut Bapak dalam mengidentifikasi ini Bapak melibatkan ya Pak ya beberapa pihak, misalnya guru kelas maupun guru BK ya Pak ya. Jadi dalam mengidentifikasi masalah ini Bapak melibatkan dua unsur ini Pak. Ada tambahan lagi Pak? Ya, samping itu juga ya, komite juga kami libatkan. Kalau memang ada agak terlalu berat ataupun sangat urgen seperti itu, ya komite juga kami libatkan, dan mungkin dari pihak orang tua atau masyarakat. Serasa itu. Baik Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua itu akan ditanyakan oleh rekan saya Ibu Diana Pak. Terima kasih kepada Pak Arifin. Baik Pak, untuk selama ini di sekolah Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini ya, mungkin antara keadilan dan belas kasihan itu memang berimbang lah seperti itu ya, dia di antara keadilan dan belas kasihan, karena bagaimanapun ya anak-anak ini memang masih perlu dalam keadaan bimbingan ya, dan jangan sampai anak-anak kita ini down seperti itu, karena maklum mungkin kelas-kelas dasar ini memang perlu sekali ya dalam untuk pendidikan dasarnya, supaya jangan sampai trauma atau bagaimana selanjutnya sehingga tak mau sekolah atau apa seperti itu. Jadi intinya kami semua Dewan Guru mengharapkan ya jelas anak-anak itu ya kedepannya harus lebih baik dan harus bersekolah, intinya itu, jangan stop di tengah jalan, saya rasa itu. Oke, berarti pada intinya di sini Pak ada pengecualian ya Pak, di mana kita ingin bantu Bapak sendiri menegakkan keadilan, tapi di satu sisi kita melihat seperti mungkin yang Bapak sampaikan tadi, agar anak supaya mau tetap bersekolah, dapat nilainya terbantu. Tapi kalau memang kita lihat sebenarnya itu kalau menurut peraturan, misalnya nilai anak yang gimana itu memang tidak boleh ya Pak ya. Tapi kita kan karena di sini sebagai guru juga pendidik ada pengecualian. Ibaratnya tadi yang seperti Bapak bilang rasa belas kasihan. Seperti itu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ya, jadi
memang apa namanya dua-duanya perlu ini pertimbangannya. Ya itulah jangan sampai anak down dan tetap harus lanjut sekolahnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yuk Bu Endang. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kan. Terutama kita lihat dulu ya apa namanya permasalahannya ya, permasalahannya seperti apa. Ya. Kalau yang masalah misalnya sangat-sangat apa namanya yang perlu penyelesaian yang agak rumit ya, itu tentu kita libatkan pertama musyawarah dulu kepada seluruh dewan guru, kemudian keterlibatan komite juga. Nah, itu sangat penting sekali supaya apapun hasil keputusan itu betul-betul apa namanya efektif lah ya. Jadi kalau masalah-masalah yang agak tidak terlalu berat kita selesaikan pada hari itu juga. Saya rasa demikian. Pertanyaan saya selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja Pak yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Bisa dijelaskan Bapak? Ya, sesuai yang tadi saya katakan, ya langkah-langkahnya itu ya pertama mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian kalau terlalu agak ribet, rumit itu kita musyawarahkan. Bagaimanapun nanti hasilnya pasti efektif kalau diputuskan secara bersama-sama, baik guru maupun komite seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi kita memutuskan tidak tergesa-gesa, tapi melalui apa namanya musyawarah. Nah, bagaimanapun musyawarah ini jelas kalau udah dimusyawarahkan, telah diputuskan tentu kita harus kita laksanakan seperti itu. Ya Pak. Terus dalam pengambilan keputusan ini kan biasanya ada tantangan-tantangannya nih Pak. Jadi tantangan apa saja yang dihadapi Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya tantangannya sih tetap ada ya, terutama ya anak-anak ataupun orang tua kadang-kadang tidak komit ya, tidak konsisten apa yang telah diputuskan, yang dimusyawarahkan itu apa namanya hilang, nah, itu ya istilahnya bahasanya lupa. Nah, jadi tetap terulang lagi. Nah, jadi kita selaku dewan guru, selaku kepala sekolah ya tentu tidak henti-hentinya atau tidak jemput-jemputnya untuk mengingatkan ya seperti itu. Iya Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak. Jadi intinya nih tadi tantangannya adalah dari murid itu sendiri ya, atau dari orang tua yang tidak komitmen dengan adanya kesepakatan yang sudah kita putuskan di sekolah. Jadi apa yang dilakukan anak ini terulang kembali gitu ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Pak Arifin untuk bertanya. Silakan Pak Arifin. Baik Pak, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah di sini Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tersendiri untuk menyelesaikan suatu kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak buat jadwal dulu nih untuk menyelesaikan permasalahan nih? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalaulah memang itu permasalahan yang tidak terlalu besar, ya kita panggil anaknya dan kita selesaikan pada hari itu juga. Nah, kemudian kalau memang agak berat, tentu kita jadwalkan, kita libatkan komite, orang tua, dan seluruh dewan guru. Nah, saya rasa itu. Baik Pak, berarti tergantung berat ringannya kasusnya Pak ya. Kalau bisa diselesaikan saat itu tanpa membuat jadwal lagi. Namun kalau misalnya tidak bisa, dibuat jadwal khusus gitu ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Diana. Baik Pak, di sini pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang
atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, terima kasih. Ya, itu memang di sekolah kami memang membuat tugas tambahan yang disebut dengan pengelolaan sekolah. Ya, di sana ada namanya bimbingan konseling tadi, ya khusus untuk menangani dilema-dilema anak ini. Ya, jadi sangat terbantu sekali ya bagi saya. Selain itu juga seluruh dewan guru, terutama guru kelasnya. Nah, guru kelas itu udah otomatis. Guru kelas itu otomatis dia tetap bimbingan kelasnya tetap ada. Cuman kalau memang agak berat, itu lari ke bimbingan coaching atau BK itu. Berarti selain dari guru kelasnya sendiri masing-masing, berarti juga ada penanganan khusus ya Bu ya untuk konseling bagi anak itu sendiri. Oke, baik Bapak, pertanyaan terakhir ini disampaikan oleh Bu Endang. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Kan setelah pengambilan keputusan itu ya, jadi sama-sama tidak merugikan ya, anak tetap sekolah berjalan sebagaimana biasa dan dilemanya itu pun tuntas, tidak ada masalah. Nah, seperti itu yang diharapkan untuk kedepannya, seperti itu. Alhamdulillah Pak, terima kasih Bapak sudah bersedia menyempatkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan kami, dan semoga apa yang ada dalam jawaban Bapak tadi bisa menjadi bekal kami untuk mengambil keputusan ke depannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara ketiga saya dalam bentuk narasi pada Selasa 12 Februari 2024 bersama Kepala SD Negeri 9 Sungai Kakap, Bapak Haji Talib, MPDI.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.